Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, nama saya Lia Windiani, guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Lemahbang, Candirejo, Kecamatan Senin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus salah satu mahasiswa PPG PAI Batch 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111497. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan video pembelajaran dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke, sebelumnya Bulia buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin berdoa, Mas Ketua. Raditu billahi robba. Oke, hari ini masuk semua. Sehat? Tadi pagi sudah sarapan? Oke, jadi setiap kita akan memulai suatu kegiatan itu lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kegiatan kita hari ini itu bisa lancar, bisa sukses, bisa diridhoi sama Allah. Jadi setiap kalian memulai kegiatan itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air bangsa Indonesia, kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Mohon untuk berdiri ya. Pancasila, aku Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kalian cek terlebih dahulu apakah sudah rapi hari ini. Rambutnya coba dicek apakah sudah rapi. Coba kalian cek. Nah, supaya apa? Supaya hari ini kita belajarnya lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan lebih fokus. Sudah? Oke, anak-anak, sebelum kita membahas materi kita hari ini, jadi kita mengulang materi sebelumnya. Nah, kira-kira materi kita sebelum hari ini itu apa? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husnanya apa? Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid. Ya. Di minggu kemarin kita belajar tentang arti dari Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar makna dan keteladanannya. Kira-kira kalian sudah tahu belum makna dari Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid? Kalau meneladaninya? Sudah ada yang pernah, sudah ada yang belum. Oke. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid. Yang kedua, menunjukkan keteladanan atau mencontoh dari Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, coba anak soleh. Aku anak soleh. Bermaaf-maafan seperti ini menunjukkan Asmaul Husna yang mana? Al-Afu, betul sekali. Oke, kita masuk ke materi. Jadi
Silahkan anak-anak perhatikan video yang Bulia putar. Al-Ghafar secara bahasa berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Al-Ghafar bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dari anugerahnya. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa, maka sebagai bentuk Maha Pengampun, Allah memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan bertaubat, dan dengan bertaubat maka Allah akan mengampuni kesalahan manusia kecuali dosa. Nah, dari makna dan keteladanan tadi, jadi kita sebisa mungkin mencontoh ketiga Asmaul Husna tadi. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi tenang dan menjadi manusia yang mulia. Tadi kan kalian sudah mengetahui apa itu makna dari Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid. Begitu juga keteladanannya. Nah, selanjutnya adalah Bulia akan mengasih kalian berupa kertas. Nanti di sini ada perintah untuk kalian berdiskusi. Jadi nanti silahkan tuliskan apa yang sudah kalian dengar dan apa yang sudah kalian lihat dari apa yang sudah ditampilkan sama Bulia tadi. Nanti Bulia bagikan satu-satu. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Yang pertama ini adalah untuk menulis makna ya, yang sudah Bulia berikan itu untuk menulis makna dari ketiga Asmaul Husna tadi. Nah, yang kedua nanti kalian disuruh untuk mencari keteladanan yang sudah kalian dapatkan dari ketiga Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, dan Al-Wahid. Silakan dikerjakan. Ada yang sulit? Belum? Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Oke. Karena tadi kalian sudah melaksanakan diskusi secara kelompok, jadi untuk selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Jadi antara kelompok 1, 2, 3, siapa yang mau lebih dulu, lebih pertama maju ke depan? Oke, kelompok 2 dulu yuk. Perkenalan diri. Diskusi. Ya, betul tidak? Oke, lanjut. Al-Afu menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf terhadap kesalahan hambanya. Memaafkan kesalahan seluruh hambanya selama dia bertaubat. Betul atau tidak? Ya. Lanjut. Al-Wahid yang mengajarkan kita untuk tidak menyebutkan Allah. Ya. Al-Wahid dari kelompok 2 itu menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menduakan Allah. Betul. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kembali. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Silakan dari kelompok akan tidak terjadi sesuatu. Makna yang disimpulkan dari kelompok 1, betul? Betul. Selanjutnya untuk nilai keteladanan. Apa yang kamu temukan dari ketiga Asmaul Husna tadi? Memaafkan. Kemudian tidak dendam. Tumaknina, khusyuk. Ya, boleh tepuk tangan.
secara sadar mengakui bahwa Allah itu satu. Nah, betul? Tuh, lanjut. Ingat pelajaran. Beda. Ikhlas. Betul? Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok kita. Kita evaluasi dulu materi hari ini. Jadi, hari ini kalian sudah tahu ya apa itu makna Asmaul Husna dari Al-Ghafar, Al-Afu, dan Al-Wahid. Kemudian keteladanannya yang bisa kamu contoh dari ketiga Asmaul Husna tadi. Apa yang pertama? Memaafkan. Apa lagi? Memaafkan, Ras. Mengampuni. Apa lagi? Tidak menyatukan Allah. Apa lagi? Itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, nanti setelah kalian belajar hari ini dari kalian meneladani ketiga Asmaul Husna yang tiga tadi, silakan nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kalian bersosialisasi dengan teman-temanmu, dengan tetanggamu di rumah. Silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Lebih jauh lagi, kira-kira dari kalian belajar dua tadi, makna dan keteladanan dari Asmaul Husna tadi, ada tidak yang belum paham? Ada tidak yang belum paham? Tidak? Berarti semuanya sudah paham ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Coba, yuk. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Masuki yang selanjutnya yaitu kita masuk ke soal. Soalnya kita pakai puisi. Nah, silakan kalian sudah fasilitasi sama sekolahan, diambil laptopnya, kemudian dibuka. Sudah, silakan dibuka puisinya. Silakan join ke ini ya. Silakan dimasukkan perginya. Boleh dilihat ini dari kinerja individu yang paling atas ada Mas Novian, Tommy Sandu, Adina Aduya, Fatih. Ya, boleh disimpan dulu laptopnya. Kuliah mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Asik? Asik. Besok mau lagi? Mau. Oke. Dari belajar tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, dan Al-Wahid. Kalau Al-Ghafar kita contohnya dengan cara memaafkan dengan sesama teman. Kalau teman kita punya salah, kita harus punya hati yang sabar, yang lapang untuk memaafkan kesalahan teman kita. Yang kedua yaitu al-afu. Al-afu itu
Oke, lanjut kita masuk ke refleksi. Jadi nanti Bulia akan membagikan kertas. Silahkan nanti kalian isi lembar ini, ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke buku. Oke, sudah? Sudah. Ya, kalau lembar refleksi dan lembar ini tadi silakan dikumpulkan kemudian. Nah, kita hari ini sudah menyelesaikan materi pada bab Asmaul Husna, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, dan Al-Wahid. Nanti materi yang selanjutnya di pertemuan selanjutnya yaitu tentang akhlak. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham hari ini? Sudah cukup? Oke. Terakhir yaitu marilah kita akhiri. Dipimpin salah satu ya, dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas. Tolong semangat belajarnya dijaga, tambah semangat, tambah rajin belajarnya, tambah menggebu-gebu untuk meraih cita-citamu di masa yang akan datang. Belajarlah dengan sungguh-sungguh karena belajar pada hari ini, pada masamu itu lebih mudah daripada kamu belajar nanti ketika sudah tua. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, banggakan kedua orang tuamu dan orang-orang di sekelilingmu. Jadilah anak yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kalian. Oke, cukup kuliah akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.